Pagi. Selamat pagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Walaupun COVID melanda kita harus sehat. Harus sehat, itu yang paling penting sekarang. Benar sekali. Ibu, ini kan Citraland. Wow, Citraland sudah mendunia lah ya. Orang-orang Sumsel itu sudah tahu, ke daerah-daerah kabupaten itu sudah tahu Citraland. Oh, rumah properti yang elegan, mewah. Ya, terima kasih. Benar sekali Cita, konsepnya Cita ya. Pas masuk tadi, masya Allah, ramenya. Nah, Ibu, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Citraland ya kan. Biar dulurnya Palembang Pos lebih paham Citraland itu bagaimana. Siapa tahu tertarik. Iya, siap. Citraland ini kan berdiri di kawasan Musi 2. Nanti Musi 2 itu ya kita tahu sendiri banyak pembangunan infrastruktur yang lain-lain. Bagaimana sih Citraland menghadapi dengan kemajuannya Sumsel, kemajuan di Palembang ini? Oke, terima kasih sebelumnya. Memang kita di kawasan Musi 2 ini mungkin dalam berapa ya, 1-2 tahun terakhir ya, itu cukup banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Yang paling pertama kita tahu itu waktu itu adalah gerbang tol yang waktu Trans Sumatera pertama kali digaungkan, gerbang tol yang dibuka itu adalah dekat sama proyek kita. Nah, terbaru sama yang di tahun 2021 ini adalah gerbang tol Keramasan yang langsung nyambung sampai ke Lampung. Itu hanya 5 menit kalau dari proyek kita. Jadi memang sangat dekat sekali lokasinya dari proyek Citraland Palembang ke gerbang tol Keramasan itu sendiri. Nah, pembangunan lain yang juga cukup masif dilakukan adalah adanya pembangunan kantor pemerintahan provinsi yang lokasinya paling jarak cuma 2 menit kalau dari proyek Citraland Palembang. Awal tadi kita bahas secara pembangunan infrastruktur itu sebenarnya membantu Citraland. Betul. Dengan ada jalan tol, berarti bisa juga konsumen kita tuh bukan sekedar orang Sumsel, bisa dari luar Palembang, dari Lampung segala macam. Ada strategi nggak sih biar masyarakat itu khususnya dulu Palembang pas nonton channel kita ini ya? Strategi kita biar mereka makin tertarik sama Citraland. Oke, jadi Citraland Palembang itu kita mengembangkan proyek ini di luasan kurang lebih 120 hektar. Nah, 120 hektar itu kita sudah mendedikasikan khusus 10 hektar sebagai area komersil. Sebenarnya ini kita berdiri sekarang ini, duduk di sini ini kan kantor marketing galeri kita. Ini adalah area yang nanti akan kita gunakan sebagai area komersil. Jadi memang area komersil kita itu semua kita letakkan di sisi depan. Makanya kalau orang kadang melewat gitu mungkin ada beberapa yang bertanya kayak, kok mana sih rumahnya, kok nggak kelihatan sih gitu. Jadi kita juga masuk, rumahnya di mana? Iya. Betul, kok kelihatannya cuma gedung ini aja, gedung putihnya kan. Kenapa? Karena memang area ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai komersil. Komersilnya apa aja? Kita merencanakan akan ada shopping mall, akan ada area perkantoran, ada hotel, ada rumah sakit, dan banyak fasilitas komersil lainnya yang semuanya memang letaknya adalah di depan ini. Karena memang kita pengen komersial ini bukan cuma dimanfaatkan oleh penghuni Citraland, tapi juga masyarakat Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan tentunya. Jadi kalau di depan kan gampang, orang dari luar tinggal masuk, dari dalam juga tinggal keluar. Jadi ketemunya adalah di tengah. Hunian tetap terjaga, tapi komersil tetap jalan juga. Jadi orang makin senang untuk datang ke sini juga. Enggak mengganggu penghuninya. Betul. Jadi ada mall nanti di sini, ada rumah sakit, ada hotelnya juga. Terus kita juga memberikan fasilitas, ada sekolahnya juga. Kalau untuk hunian kita ada area clubhouse-nya juga. Jadi lingkungan memang benar itu pasti paling utama, apalagi sekarang kayak Covid gini, orang kan sukanya adalah keluar, jogging, sepedaan gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita juga tawarkan di area Citraland Palembang ini. Infrastruktur kita, jalanan besar, ROW kita di jalan utama kurang lebih 30 meter, di dalam area klaster pun kita minimal 10 meter. Jadi itu sangat nyaman, baik kita maupun misalkan orang dewasa ataupun anak-anak misalkan mereka pengen keluar rumah gitu, main sepeda pun aman sekali gitu. Karena kalau kita tinggal di dalam klaster, kita nggak perlu ragu bahwa nanti anak kita kalau keluar nanti ada kena kendaraan besar segala macam, nggak perlu takut gitu. Kendaraan ada, tapi di dalam perumahan orang ngebut sampai seperti apa sih, bener kan? Mereka nggak akan sampai misalnya kecepatan di atas 80, itu mah udah pasti nggak mungkin lah. Jadi keamanannya juga terjaga dan juga sirkulasi udaranya pun juga nyaman. Memang dalam waktu 3 tahun ini ada area yang kita kembangkan itu adalah 3 klaster. Ada klaster Omega, klaster Inari, dan juga klaster Lubang. Dari 3 klaster itu kurang lebih total hunian sekarang sudah mencapai lebih dari 60 kakak yang tinggal di Citraland Palembang. Belum itu hanya yang huni, belum yang sudah serah terima. Berarti yang unit yang sudah serah terima itu sudah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tinggal itu sendiri. Gitu.
sudah ada yang tinggal. Benar, sudah ada. Iya, betul. Karena sekarang konsep orang masyarakat ini cenderung pengen rumah yang aman, nyaman, Betul, sehat. benar. Kita sih Jalan Palembang sendiri kan kita memberikan konsepnya itu kan memang rumahnya adalah rumah klaster. Areanya itu klaster-klaster dengan one gate system. Jadi sebenarnya kalau ibu memang tadi menyatakan pengennya keamanan, ya, itu adalah keamanan yang juga bisa kita berikan karena masing-masing klaster mereka punya gerbang keluar masuknya sendiri-sendiri nih. Jadi misalkan tadi ada 3 klaster kan, klaster Lugano, Omega dan juga klaster Inari. Nah, Omega dan Inari itu kita gabung jadi satu karena itu adalah satu kawasan mega cluster. Itu dia punya gerbang masuk sendiri. Lugano punya gerbang masuk sendiri. Kalau dari Omega Inari mau ke Lugano bisa nggak? Nggak bisa, dia harus keluar dulu baru Jadi masuk kalau lagi. dari klasternya baru bisa masuk ke tempat. Iya, jadi iya, harus betul. keluar dulu baru masuk lagi ke klaster yang lain. Nggak bisa, oh dari sini saya mau nembusin ke sini. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Banyak pagar bisa ya. Keamanan juga. Nggak bisa. Jadi keamanannya Dan benar-benar setiap kita klaster jaga. tuh ada security-nya. Ada security, kita memang kasih pos security-nya di depan. Jadi siapapun yang keluar masuk terkontrol terus ada security-nya juga. Kita tertarik Kali kurang apa lagi Citra lihat bisa strategis. betul sekali. Dipermudah juga. Benar sekali. Tinggal dipikir-pikir cuannya aja ya. Cuannya Semoga dulu. rezeki amin. Oke, Ibu Fania makasih banyak. Sama-sama. Ibu Fania kami izin mau keliling-keliling lihat Boleh dong, klaster. boleh banget, ya? boleh banget. Di sini kita udah ada rumah contoh juga. Hah? Jadi kalau pengen ngeliat rumahnya tuh kayak apa sih, Citraland bener-benernya nanti kalau diisi interior seperti apa bisa lihat rumah contoh kita. Dan juga di area di klaster-klaster kita juga sudah ada beberapa yang huni kan. Jadi bisa melihat sebenarnya lingkungan yang tadi kita omong itu betul kayak apa sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau nggak ngeliat kan belum kebayang ya. Kalau sekedar omongan, udah Iya, terbayang. kalau dilihat langsung kan beda gitu. Kita di klaster-klaster kita ada fasilitas taman, terus bahkan di Omega Inari kita memberikan fasilitas khusus yaitu dengan danau. Jadi ada danaunya yang bisa dipakai untuk jogging dan juga ada taman-tamannya. Jadi memang gaya hidup sehat itu didukung banget di Citraland Palembang ini. Oke, dol-dol Palembang Pos sudah dengar penjelasan dari Ibu Fania ini. Kita langsung aja ke lokasi, Bu. Boleh. Terima kasih banyak, Siap. Ibu. Terima kasih.